Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umat Islam di seluruh penjuru tanah air tentu bersyukur pada Allah. Innalhamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kita bersyukur pada Allah karena kita masih diberikan keberkahan dalam hidup, sehingga kita bisa terus melaksanakan tugas kita sebagai khalifatul fil ard, sekaligus sebagai hamba yang ma'bud atau beribadah kepada Allah. Kita memang diperintahkan Allah untuk bersikap adil atau bersikap adil, kesetimbangan dalam segala hal, dalam pribadi kita, dalam keluarga maupun dalam masyarakat kita. Dan tentu saja adil ini menjadi term atau tema yang cukup berat untuk diimplementasikan. Dan mengutip pendapat Profesor Abu Zahroh, guru besar Fakultas Hukum Internasional Al-Azhar Kairo Mesir, beliau mengatakan bahwa term adil ini cukup berat untuk dilaksanakan juga bagi umat Islam. Beliau membagi ada 3 term adil ini dalam keseharian kita. Yang pertama adalah adil dalam bagaimana menegakkan hukum, dan yang kedua adil dalam sosial, dan yang ketiga adalah adil dalam sikap global. Yang pertama dalam sikap hukum, tentu ini menjadi satu sikap yang cukup berat, terutama bagi penegak keadilan. Kadang kita menyaksikan para penegak keadilan sering melaksanakan putusan-putusan yang runcing ke bawah, tapi tumbul ke atas. Dan bukti juga sudah kita lihat, dan ini juga menjadi bagian yang harus kita refleksi sebagai umat Islam. Apakah kita ini bisa menjadi umat yang memiliki sikap idealitas sebagaimana wahyu dalam keseharian implementasi kehidupan sehari-hari. Penegak keadilan mestinya harus bersikap adil dan tidak berat sebelah, sebagaimana firman Allah, wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kebencianmu terhadap suatu kaum itu hendaklah disingkirkan kalau sedang melaksanakan putusan keadilan. Sehingga ini juga mestinya dalam keadilan bidang sosial. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, kita sendiri semua masyarakat pun juga harus menegakkan keadilan. Dan tentu roh dari keadilan adalah sikap bagaimana kita bertawasau bil haq, bersikap kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dengan sikap santun. Dan tentu saja sikap uswah hasanah sebagai seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan di seluruh sendi masyarakat. Kita menyaksikan banyak cerita di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana, ketika kita diminta untuk stay at home, you should be stay at home, please, Anda di rumah. Tapi kita saksikan banyak sekali TKA-TKA yang berdatangan ke bumi Nusantara kita ini, ke Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Lantas di mana letak keadilan? Nah, disinilah barangkali mungkin pernyataan-pernyataan kegelisahan ini memang harus kita refleksi. Kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh bersikap tidak adil jika kita menerima sebuah amanah. Ketika kita memimpin pun juga harus adil kepada bawahan. Ketika kita menjadi bawahan pun juga harus sayin fikuli, makan, menempatkan sesuatu pada porsinya. Dan utamanya bagi pengambil kebijakan, ketika melaksanakan kebijakan tentu tidak berat sebelah. Ketika itu anggota partainya, ketika itu anggota golongannya, ketika itu anggota mazhabnya dibela mati-matian. Tapi ketika itu di luar anggota partainya, di luar anggota mazhabnya, dicaci maki, dibully. Sikap ini yang juga kadang sering kita lihat dalam masyarakat kita. Tentu kita sebagai umat Islam ini berharap bahwa menegakkan bagian merupakan sendi dalam kehidupan Islam kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap keadilan kita dalam masyarakat global. Kita harus meredefinisi kembali tentang bagaimana tata hubungan kita dengan non-muslim, dengan orang lain
di luar agama kita. Tentu ada banyak pertimbangan-pertimbangan tentang tema-tema tentang ta'adul, tawazun, tasamuh, ta'adul, kemudian tawasud. Term-term itu konon katanya adalah dihembuskan dari orang-orang liberal. Tetapi paling tidak, hadirin kaum muslimin, kita perlu melakukan redefinisi. Bagaimana tata kelola kita, hubungan kita, keadilan kita dengan orang lain, dengan non-muslim, dengan warga bangsa dunia yang lain, sehingga kita umat Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin, baik bagi kita pribadi maupun bagi umat yang lain. Kami kira itu dari satu ayat yang tadi Allah firmankan surat An-Nisa, kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang menegakkan keadilan itu bagian hal yang harus menjadi ciri umat Islam kita ini. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.